Al-Kindi. Al-Kindi mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabahah bin Imron bin Ismail al-As'ad bin Qais Al-Kindi. Orang-orang kerap menyebutnya Al-Kindus. Ia berasal dari Arab Selatan dan lahir sekitar tahun 801 Masehi di Kufah. Al-Kindi terlahir dari keluarga bangsawan, terpelajar, dan kaya. Ayah Al-Kindi, Ishaq bin Sobahah, menjabat sebagai gubernur pada masa kekuasaan Bani Abbas, yaitu sekitar tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Ayahnya meninggal saat Al-Kindi masih kecil. Al-Kindi melewati masa kecilnya di Kufah. Sejak kecil Al-Kindi akrab dengan dunia pendidikan. Pendidikannya dimulai dari belajar membaca, menulis, dan berhitung, serta menghafal Al-Quran. Ketika memasuki masa remaja, Al-Kindi belajar bahasa dan sastra Arab, fikih, dan juga ilmu kalam. Setelah dewasa, ia pindah ke Basroh, yakni wilayah Irak, untuk menuntut ilmu, karena pada saat itu Basroh merupakan pusat ilmu pengetahuan. Ia mencurahkan perhatiannya belajar ilmu kimia dan berbagai ilmu lainnya. Selesai belajar di Basroh, Al-Kindi melanjutkan kuliah di Baghdad. Dalam sejarah hidupnya, di samping terkenal sebagai filosof, Al-Kindi juga tersohor sebagai kimiawan, matematikawan, astronom, dokter, ahli geografi, bahkan ahli musik. Dalam karya-karyanya, ia banyak menyoroti masalah logika dan matematika. Ia juga menulis ulasan-ulasan atas buku Aristoteles. Al-Kindi adalah filsuf Arab pertama yang mempelopori terjemahan sekaligus mengenalkan tulisan atau karya-karya para filosof Yunani ke dalam dunia Islam, terutama pada abad pertengahan pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, pada saat itu yang mengundangnya untuk mengajar di Baitul Hikmah. Al-Kindi dipandang sebagai filsuf Arab pertama tidak hanya karena ia sebagai pecinta kearifan yang pertama di antara rekan-rekan sebangsanya, tetapi juga karena metode sikap jiwa penjagaannya terhadap bidang-bidang penyelidikan yang baru. Kontribusi terbesar yang diberikan Al-Kindi adalah terbukanya pintu-pintu filsafat bagi ilmuwan muslim. Umat muslim pada zaman dahulu amat menentang untuk mempelajari ilmu filsafat, karena dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat kepada Tuhan. Namun Al-Kindi mencoba membangun nilai filsafat dan mendesak mereka agar menoleransi gagasan-gagasan dari luar Islam. Al-Kindi menjembatani kesenjangan antara pendekatan-pendekatan intelektual setengah hati dengan disiplin filsafat yang keras dari rekan-rekan muslim sejamannya. Pendekatan dan sikap inilah yang memberinya gelar falaisuf atau filsuf, karena apa yang ia perkenalkan dalam bidang filsafat murni sebenarnya hanya sedikit mengandung ide-ide asli daripadanya, sekalipun ia memiliki pemikiran bebas. Pandangan Al-Kindi tentang filsafat berbeda dengan filsuf-filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan yang lainnya. Salah satunya tentang masalah penciptaan yang selalu menjadi persoalan, karena memiliki hubungan dengan doktrin keesaan Tuhan. Namun Al-Kindi berhasil mengkonfrontasi teori eknihilo-nihilofik yang dikemukakan oleh Aristoteles dengan teori creatio ex nihilo. Masalah penciptaan ini digarap dalam dua buah karyanya yang berjudul tentang filsafat pertama, serta tentang keesaan Tuhan dan keterbatasan badan alam semesta. Filsafat Al-Kindi tidak terhenti sampai pada tahap teoritis seperti halnya metafisika wujud, ketuhanan, ataupun filsafat mengenai alam. Akan tetapi, ia juga membahas tentang hakikat jiwa dan sifatnya, politik umum, serta penciptaan teori etika. Pengetahuannya yang beraneka ragam itu pada akhirnya hanya dapat ditandingi oleh sejumlah karya tulisnya. Dalam catatan biografi Al-Kindi dalam kitab Al-Mutakab, jelas terlihat bahwa ia merupakan orang pertama yang menjadi termasyhur di antara orang-orang muslim. Bidang filsafat, terjemahan-terjemahannya beserta koreksi-koreksinya terhadap karya-karya aslinya sendiri menjadikannya sebagai penggerak ilmu pengetahuan. Untuk melangkah seperti sekarang ini, dirinya lah yang memperkenalkan masalah metafisika, psikologi, etika, serta pendekatan yang didasarkan atas metode logika dan ilmiah kepada muslim Arab. Para ilmuwan Arab menganggapnya sebagai pendiri filsafat muslim Arab, filsafat sempurna, dan pemikir yang bijak.
Karya-karyanya yang luar biasa menempatkannya pada posisi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan. Al-Kindi sangat mengagumi filsuf-filsuf Yunani Romawi. Ia merasa terilhami oleh dua filsuf besar Yunani, yaitu Socrates dan juga Aristoteles. Pengaruh dua tokoh tersebut bisa terlihat dalam karya-karyanya. Menurut Al-Kindi, agama dan filsafat tidak mungkin bertentangan. Agama di samping sebagai wahyu juga menggunakan akal, begitupun dengan filsafat. Al-Kindi juga menyinggung soal jiwa manusia. Menurutnya, jiwa atau roh tidak tersusun, tetapi mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Tuhan, dan hubungannya dengan manusia sama dengan hubungan cahaya dengan matahari, karena pada hakikatnya bersifat ilahi dan spiritual. Maka jiwa berada dengan tubuh dan bahkan bertentangan dengannya. Potensi-potensi keburukan nafsu birahi boleh jadi mendorong manusia untuk berbuat keji, tetapi jiwa akan mengekangnya. Pemikiran tentang jiwa dalam filsafat Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh ide-ide Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Al-Kindi mendefinisikan jiwa sebagai kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik, atau kesempatan fisik alami yang mempunyai alat dan mengalami kehidupan. Definisi ini merupakan definisi yang digagas Aristoteles. Selain menerima definisi yang digagas Aristoteles, Al-Kindi juga menyebutkan definisi yang diterangi bersumber dari Plato dan Plotinus, yakni sebagai elemen yang mempunyai kehormatan, kesempurnaan, berkedudukan luhur. Substansinya berasal dari substansi Sang Pencipta. Definisi ini oleh Al-Kindi dialamatkan pada jiwa rasional yang disebutnya dengan al-nafs, al-natiqoh. Menurutnya, jiwa ini merupakan substansi yang bersifat ilahi, rabani, dan berasal dari cahaya pencipta. Substansi sederhana yang tidak fana, substansi yang turun dari dunia akal ke dunia indera, dan dianugerahi kekuatan memori akan masa lalunya. Menurut Al-Kindi, jiwa itu kekal dan tidak hancur bersama hancurnya badan. Jiwa tidak hancur karena substansinya dari Tuhan. Ketika jiwa berada dalam badan, ia tidak memperoleh kesenangan yang sebenarnya, dan pengetahuannya tidak sempurna. Baru setelah ia berpisah dengan badan, ia akan memperoleh kesenangan yang sebenarnya dalam bentuk pengetahuan yang sempurna. Setelah berpisah dengan badan, jiwa pergi ke alam kebenaran atau alam akal. Dalam lingkungan cahaya Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan dapat melihat Tuhan. Tempat inilah kebahagiaan abadi yang akan dirasakan oleh jiwa yang suci. Sedangkan jiwa yang tidak suci, setelah berpisah dengan badan, ia tidak akan langsung masuk ke alam kekal, tetapi ia akan mengembara untuk jangka waktu tertentu, untuk membersihkan diri. Mula-mula jiwa bermukim di bulan, kemudian di Merkuri, dan terus ke palak yang lebih tinggi lagi untuk membersihkan tahap demi tahap. Setelah jiwa benar-benar bersih, jiwa itu baru memasuki alam kebenaran atau alam kekal. Bagi yang berbuat durhaka dan kejahatan dunia, jiwa atau ruh manusia akan jauh dari cahaya Tuhan, sehingga ia akan sengsara. Sementara bagi manusia yang berbuat kebajikan, jiwa atau ruh yang dikandungnya dahulu ketika di bumi akan dekat dengan cahaya Tuhan dan hidup bahagia di sisinya. Karena itulah juga Al-Kindi dianggap sebagai filsuf muslim pertama yang membahas hakikat ruh. Secara terperinci, ia membagi ruh atau jiwa ke dalam 3 daya, yaitu daya berpikir, daya marah, daya syahwat. Daya berpikir itu disebut akal. Sementara akal terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, akal yang masih bersifat potensial atau al-quwah. Yang kedua, akal yang telah keluar dari potensial menjadi aktual, yaitu al-fi'l. Dan yang ketiga, akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Sedangkan akal yang berpotensi tidak bisa mempunyai sifat aktual jika tidak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Oleh karena itu, menurut Al-Kindi masih ada satu macam akal lagi, yakni akal yang selamanya aktualis. Semua pemikiran yang digagas Al-Kindi merupakan gagasan yang ditunjukkan untuk memperdalam pengetahuan manusia tentang dirinya. Bagi Al-Kindi,
Filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat dalam pandangannya bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Wallahu a'lam bishawab.